Yayasan Pancaran Tridharma telah menapaki perjalanan panjang selama 42 tahun. Didirikan 6 April 1984. Sebuah perjalanan yang penuh dedikasi, komitmen dan pengabdian. Hingga hari ini, semangat para pembina tetap hidup dan terasa kuat menjadi pondasi dalam setiap langkah karya yang terus dilanjutkan untuk masa depan. Badan Pembina Yayasan Pancaran Tridharma, Bapak Insinyur Winarto, Bapak Dr. Andes Rudi Hermawan, SH, MH, Bapak Salim Suprapto, Ibu Liana Priyatna, Bapak Peri Sito, Badan Pengawas Yayasan Pancaran Tridharma, Bapak W.D. Baskinto, Ibu Pinasari, Badan Pengurus Yayasan Pancaran Tridharma, Ketua Yayasan Pancaran Tridharma, Bapak Roni Hermawan SH, Wakil Ketua Yayasan, Bapak Insinyur Andi Trisna, Sekretaris Yayasan, Bapak Roni Kurniawan SH.MH, Bendahara Yayasan, Bapak Hari Susanto Eskom, Wakil Bendahara Yayasan, Bapak Stephen Putra Halim ST. Kelenteng Hok Lai Kiong merupakan tempat ibadah yang berada dalam naungan Yayasan Pancaran Tridharma dan merupakan kelenteng tertua di kota Bekasi yang diperkirakan berdiri sejak abad ke-18. Hingga kini, nilai-nilai spiritual dan tradisi leluhur tetap terjaga dengan hikmat. Pada saat ini, seksi Kelenteng Hok Lai Kiong diemban oleh Bapak Bong Beni Gunawan dan Wakil Ibu Eli Parida. Sukanya ya saya bantu-bantu di sini melayani umat. Juga dukanya itu ya kalau lagi menghadapi acara-acara ritual. Itu saya punya ekstra tenaga itu. Tahun 1984, di era kepemimpinan Ketua Yayasan Bapak Dr. Andes Rudi Hermawan SH.MH, TK Ananda pertama kali memulai proses belajar mengajar di Gedung Vihara Buddha Dharma Bekasi. Saat itu hanya memanfaatkan ruang yang ada. Tahun 1986, di era kepemimpinan Dr. Andes Rudi Hermawan SH.MH, Yayasan Pancaran Tridharma mulai mengimplementasikan visi pendidikannya dengan mendirikan Sekolah Ananda Bekasi tahun 1994. Dibangunlah fasilitas gedung serbaguna dan ruang perkantoran yang berlokasi di Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 21, Durenjaya, Bekasi Timur. Kemudian pada era kepemimpinan Bapak Hardi Gunadi, tahun 2009 dibangunlah gedung SMA Ananda Bekasi. Dan di era kepemimpinan Bapak Roni Hermawan SH, tahun 2016 dibangunlah gedung SMK Ananda Bekasi. Seiring perkembangan zaman, tahun 2017, Bapak Roni Hermawan SH kembali memperkuat komitmennya di bidang pendidikan dengan membangun SMK Ananda Mitra Industri Deltamas. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya mencerdaskan generasi penerus bangsa. Kepala TK Ananda Bekasi diemban oleh Ibu Lindiana Sari SPD.
Dan di tahun ini sedang dibangun TK Ananda Bekasi dengan gedung baru yang akan diresmikan pada tahun 2027. Kepala SD Ananda Bekasi diemban oleh Bapak Bayu Artadri, SSN, SPD, GR. Kepala SMP Ananda Bekasi diemban oleh Ibu Munpingatun, SPD. Kepala SMA Ananda Bekasi diemban oleh Bapak Dr. Andes Nixon H. Opusunggu, MM. Kepala SMK Ananda Bekasi diemban oleh Bapak I. Putugede Ardi Gunawan, SPDB. Kepala SMK Ananda Mitra Industri Delta Mas diemban oleh Bapak Abdul Rokib, MPD. Sekolah Ananda, sekolah pembauran bangsa, tempat bertemunya keberagaman suku, ras, dan agama dalam harmoni. Pada saat ini, Kepala Seksi Pendidikan diemban oleh Ibu Insinyur Eriani, MPD, dan Wakil Bapak Robert Yusnanto, MPSI Psikolog, GR CHT. Saya bekerja di Sekolah Ananda mulai tahun 2001. Saya sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari Yayasan Pancaran Tridharma Bekasi yang mempunyai lingkungan kerja yang sangat positif dan juga dukungan dari rekan-rekan kerja yang sangat baik. Rumah duka pertama milik Yayasan Pancaran Tridharma adalah Rumah Duka Panyaloka yang didirikan pada tahun 1994 di era kepemimpinan Bapak Dr. Andes Rudi Hermawan, SHMH. Berawal dari sebuah bangunan sederhana di Komplek Pemakaman Penggilingan Baru, Bekasi Utara, rumah duka ini menjadi cikal bakal Rumah Duka Dharma Agung. Dari langkah awal yang sederhana, tumbuh komitmen besar untuk senantiasa hadir mendampingi masyarakat dalam momen perpisahan yang penuh makna. Barulah tahun 2004, Yayasan Pancaran Tridharma di era kepemimpinan Bapak Insinyur Winarto mendirikan dan menghadirkan fasilitas yang lebih representatif, yaitu Rumah Duka Dharma Agung Bekasi di Jalan Baru Perjuangan nomor 1, Marga Mulia, Bekasi Utara. Sebagai wujud komitmen yayasan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik di tahun 2011, era kepemimpinan Bapak Roni Hermawan SH, Rumah Duka Dharma Agung mengalami perluasan pembangunan sehingga dapat memberikan layanan lebih baik dengan penuh empati, penghormatan, dan kepedulian kepada masyarakat. Tahun 2020, Yayasan Pancaran Tridharma Bapak Roni Hermawan SH menghadapi situasi sulit dan penuh tantangan, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda dunia, di mana kebutuhan akan layanan pemulasaraan jenazah yang cepat, layak, dan bermartabat semakin meningkat saat itu. Yayasan juga berkontribusi memberikan 75 peti gratis bagi masyarakat yang membutuhkan saat itu. Dalam situasi sulit tersebut, tahun 2022, pengurus yayasan mendengar dan mengikuti banyak pemberitaan tentang sebuah krematorium milik Perkumpulan Himpunan Bersatu Teguh atau HBT, Sumber Riau, yang berada di Pemakaman Kristen Tegal Alur, Cengkareng, yang memberikan pelayanan kremasi gratis tanpa memungut biaya sama sekali. Proses kremasi di sana menggunakan mesin insinerator tanpa asap dan dapat mengkremasi jenazah hanya dalam waktu 2 jam. Selanjutnya, pengurus yayasan melakukan kunjungan untuk melihat operasional krematorium milik HBT. Pada waktu itu diterima oleh Bapak Andreas Sopiandi selaku Ketua HBT. Atas dorongan dan dukungan Bapak Andreas Sopiandi yang telah membantu proses pencairan sumber dana, Yayasan Pancaran Tridharma akhirnya dapat membeli sebuah mesin insinerator yang sumber dananya sepenuhnya berasal dari sumbangan PT Sumarekon Agung Tbk.
Tahun 2024, Yayasan Pancaran Tridharma Bapak Roni Hermawan SH kembali melangkah maju dengan melakukan perluasan rumah duka Dharma Agung melalui fasilitas kolumbarium sebagai tempat penyimpanan abu jenazah yang layak, tertata, dan penuh penghormatan. Fasilitas ini dihadirkan untuk memberikan kenyamanan bagi keluarga sekaligus menjadi ruang perenungan yang tenang dan bermakna. Pada saat ini, seksi rumah duka diemban oleh Ibu Yuni Widya, Eskom. Saya bekerja di Yayasan Pancaran Tridharma di unit Rumah Duka Dharma Agung. Saya bisa bekerja tim di Rumah Duka Dharma Agung, berkontribusi banyak untuk Rumah Duka Dharma Agung. Saya harus mengkremasi jenazah selama 2 jam di dalam ruangan tertutup yang sangat panas. Yayasan Pancaran Tridharma juga menaungi sejumlah vihara sebagai pusat peribadatan dan keagamaan umat Buddha Tridharma. Vihara Buddha Dharma dipimpin oleh Ibu Meli, Vihara Dharma Sakti dipimpin oleh Bapak Ade Sugiarto, Vihara Dharma Sagara dipimpin oleh Yap Aping, serta Vihara Setia Dharma Tambun dipimpin oleh Bapak Siau Tumpang Wijaya. Saya salah satu umat wihara di bawah naungan Yayasan Pancaran Tridharma. Kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Pancaran Tridharma yang telah memberikan sarana beribadah untuk umat Buddha di Bekasi. Semoga Yayasan Pancaran Tridharma kedepannya makin berjaya dan sukses. Berawal dari cita-cita besar untuk mendirikan sebuah rumah sakit, Yayasan Pancaran Tridharma mulai melangkah dengan menghadirkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui klinik kesehatan yang dibangun, Yayasan berkomitmen memberikan pelayanan yang mudah diakses sekaligus berkualitas. Saat ini, berbagai layanan telah tersedia, mulai dari poli umum, poli gigi, hingga akupuntur. Pada saat ini, seksi sosial diemban oleh Bapak Dr. Rudi Hermawan dan Wakil Bapak Dr. Budi Hartanto serta Ibu Suryanti, Eskom. Saya Ibu Rasiem, saya dari Dewi Sartika. Kesan saya senang berobat di klinik ini karena pelayanannya bagus, obatnya bagus, semuanya bagus. Mengenai biaya sangat merakyat. Terima kasih telah menyediakan klinik ini buat sekitar warga Kota Bekasi. Yayasan Pancaran Tridharma juga telah lama mengelola layanan pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir yang penuh makna. Beberapa lokasi pemakaman yang dikelola antara lain Pemakaman Penggilingan Baru, Harapan Baru, Bekasi Utara, dan Pereng, Durenjaya, Bekasi Timur. Akan tetapi, kedua lokasi tersebut sudah tidak dapat menampung pemakaman yang baru. Sehingga pada tahun 2013, Ketua Yayasan Pancaran Tridharma, Bapak Roni Hermawan SH, membuka lahan untuk dijadikan lokasi pemakaman baru, yaitu Taman Pemakaman Dharma Abadi Cibarusa. Keberadaan lokasi baru ini menjadi wujud kepedulian yayasan dalam mendampingi masyarakat bahkan hingga akhir perjalanan kehidupan. Pada saat ini, seksi pemakaman diemban oleh Bapak Jubairdi.